Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Subang dan kasus kopi sianida, ini perbedaan tampak dari sikap keluarga, berikut keanehan. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, ada perbedaan kasus Subang dan kasus kopi sianida. Ini perbedaan tampak dari sikap keluarga, berikut keanehan. Pengungkapan kejadian kasus Subang dan kasus kopi sianida merupakan peristiwa pembunuhan yang memunculkan misteri siapa dalang pelaku sebenarnya. Di antara kasus Subang dan kasus kopi sianida, dinilai ada perbedaan dan keanehan yang tampak, dinilai oleh aktivis dunia gaib, Ki Sodobuono. Adapun kasus Subang, adalah tewasnya Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, di mana pembunuh mereka belum diketahui sampai saat ini. Sedangkan kasus kopi sianida, korbannya adalah Mirna yang tewas diracun pada Januari tahun 2016, di mana Jessica kemudian menjadi terdakwa. Ki Sodobuono membahas persamaan dan perbedaan antara kasus Subang dan kasus kopi sianida dalam hal sikap orang tua korban atau keluarganya. Penilaian yang dilontarkan oleh Ki Sodobuono itu bukan urusan dunia gaib, namun hanya melihat dari fenomena dunia nyata. Kesamaannya, di mana pembunuhan kasus Subang dan kasus kopi sianida adalah sama-sama tidak adanya saksi, dan penyidikan memakan waktu berbulan-bulan. Namun ada perbedaan di antara kasus Subang dan kasus kopi sianida, menurut Ki Sodobuono, yaitu dari sikap orang tua korban. Pada kasus Subang, perbedaannya, menurut Ki Sodobuono, ada kesan bahwa suami dan orang tua korban, yaitu Yosep, terlalu mempercayakan pengungkapan kasus ini kepada pihak kepolisian. Maksud saya hanya ingin menyemangati dalam kasus Subang ini jangan menjadi kendor bahkan redup, kata Ki Sodobuono. Pada sisi lain, pada kasus Subang, menurut Ki Sodobuono, justru muncul perkubuan di antara sejumlah saksi. Ia membandingkan dengan kasus kopi sianida, di mana orang tuanya Mirna selaku korban pembunuhan, tampak wajah kucel, kurang tidur, disebut, karena terus-terusan ngotot setiap hari menuntut agar pembunuh anaknya segera ditemukan. Menurut Ki Sodobuono, dalam hal ini persoalannya bukan urusan orang memiliki uang atau tidak, atau orang kaya atau bukan, karena berkaitan menuntut keadilan bagi anak atau keluarga sebagai korban pembunuhan yang sangat keji ini. Gambaran itu muncul pada YouTube Ki Sodobuono Official, dan dikutip Garuda Update, "Hei para pendukung jangan fanatik buta," diunggah tanggal 11 April tahun 2022. Ki Sodobuono juga menilai, pada kasus Subang, ada keanehan, karena lebih banyak muncul adalah urusan asumsi di antara beberapa saksi, dibandingkan kabar berbagai kemajuan hasil penyidikan oleh polisi. Menurut saya, yang aneh dalam kasus Subang ini, adalah munculnya masing-masing para pendukung dua kubu saksi. Bahkan di antara mereka sampai ada yang bertengkar segala, kata Ki Sodobuono. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, dengan korban Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, yang terjadi di sebuah rumah di Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 yang lalu. Tuti Suhartini merupakan bendahara serta Amalia Mustika Ratu adalah sekretaris Yayasan Bina Prestasi Nasional. Adapun Yosep adalah suami Tuti dan ayah Amalia, sedangkan Yoris adalah anak Yosep dan Tuti, serta kakak Amalia. Kejadian pembunuhan pada rumah di Ciseti, Jalan Cagak, Subang sekaligus kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis dan nantikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.